Dalam kesempatan ini saya ingin sharing tentang cara analisis gerak visual menggunakan software Kinovea. Kita akan studi kasus dengan simulasi tendangan penalti pada olahraga sepak bola. Simulasinya, tim akan mengikuti pertandingan 6 bulan lagi dan pelatih ingin mengevaluasi kemampuan penjaga gawang. Kemudian pelatih mengambil video saat latihan tendangan penalti. Videonya seperti ini. Dapat dilihat sebetulnya bola dalam jangkauan, tapi tetap masuk. Itu yang bikin pelatih penasaran. Sekarang kita akan analisis lebih lanjut dalam Kinovea. Bagi kalian yang belum tahu, Kinovea adalah software yang digunakan untuk membaca atau mengidentifikasi fenomena gerak dari sumber video. Oleh karena gerakan olahraga biasanya sangat cepat dan sulit dilihat mata telanjang, maka rekaman dari gerak tersebut yang kemudian digunakan untuk analisis. Kita akan mencoba melakukan analisis step by step. Yang pertama adalah buka dulu videonya ke dalam Kinovea. Hal terpenting yang perlu diperhatikan pertama kali adalah perspektif, sudut pandang kamera terhadap objek yang diamati. Mengapa penting? Karena tendangan penalti dilakukan di dunia nyata yang merupakan dunia 3 dimensi, sedangkan analisis pada Kinovea merupakan zona 2 dimensi. Semakin jauh jarak gawang dari kamera, lebar gawang akan tampak semakin kecil dalam video, meskipun lebar aslinya tetap 7,32 meter. Oleh karena itu, sangat penting membaca perspektif objek terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan fasilitas perspektif grip pada Kinovea. Nah, seperti ini. Untuk meletakkan perspektif grid ini, kita seharusnya punya dua ukuran yang sama yang sudah diketahui, yaitu sejajar tiang gawang dan kemudian sejajar bola. Namun faktanya cukup sulit ketika di lapangan kita menemukan atau meletakkan ukuran-ukuran yang sudah kita ketahui tersebut, sehingga kalau kepepet kita bisa menggunakan rumus kira-kira. Anggap saja tidak ada ukuran pasti yang bisa menjadi acuan, sehingga kita akan mengira-ngira saja. Kira-kira demikian. Biasanya posisi penjaga gawang dan posisi bola itu tegak lurus, sehingga bisa kita jadikan acuan untuk meletakkan perspektif grid ini. Kita kecilkan dulu 5 ya, jadi 5 kotak. Terus kemudian yang bagian tengah kita luruskan dengan penjaga gawang. Kira-kira begini. Yap. Kalau masih tampak miring atau kurang masuk akal, mungkin bisa dirapikan. Oke, tadi yang pertama adalah perspektif, kita sudah dapat, dan kemudian yang kedua adalah bingkai kerja atau frame-nya. Jangan lupa bahwa 1 meter sejajar bola yang tampak di video ini dengan 1 meter yang ada di sejajar gawang itu berbeda. 1 meter yang di sejajar bola ini pasti tampak lebih lebar daripada 1 meter yang ada di sejajar gawang. Ya, meskipun di dunia nyata sama-sama 1 meter, tapi karena dunia nyata itu 3 dimensi dan ini adalah 2 dimensi, maka tampaknya seperti ini ya, akan lebih kecil yang jauh. Oleh karena itu kita harus menentukan kita mau kerja di frame mana, kita mau kerja di bingkai yang mana. Oleh karena yang akan kita amati adalah penjaga gawangnya, maka kita akan menggunakan frame yang sejajar dengan gawang. Ya, tempatnya penjaga gawang berdiri. Kalau kita akan menganalisis bolanya, maka frame yang kita gunakan adalah yang sejajar bola. Karena kita mau menganalisis penjaga gawang, maka ukuran yang akan kita gunakan adalah ukuran berdasarkan si penjaga gawang. Kemudian yang ketiga adalah kalibrasi. Bagaimana kita tahu 1 meter itu seberapa? Nah,
kalibrasi ini kita membutuhkan benda-benda yang tampak di video ini yang kita sudah tahu ukuran aslinya, ukuran secara nyata. Nah, akan kita kalibrasikan ukuran itu dalam Genovea. Kita cari benda yang kita tahu ukurannya yang sejajar dengan penjaga gawang, karena kita mau bekerja di frame penjaga gawang ya. Apa yang kita tahu? Yaitu lebar gawang. Kita akan kalibrasi, caranya adalah menggunakan fasilitas line ya. Klik line, terus kemudian kita tarik garis sepanjang lebar gawang. Nah, kemudian di situ kita klik kanan, calibrate measure ya. Dalam satuan ini terserah meter. Lebar gawang adalah 7,32. Apply. Nah, dengan demikian sudah terkalibrasi lebar gawang 7,32 meter menurut frame gawang ya. Nah, ini tidak berlaku untuk frame yang bola, karena tidak mungkin 7,32 meter itu hanya segini. Setelah kita melakukan kalibrasi, nanti setiap kali kita menarik garis akan ada angkanya. Bisa kita coba, misalnya ini ya. Nah, langsung muncul angkanya. Dan ya, hampir sama kan? Nah, terkalibrasi. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung jarak untuk frame si penjaga gawang. Nah, kalau sudah, ukuran kalibrasinya kita letakkan di pinggir dulu. Ini diletakkan di mana aja, enggak apa-apa, enggak akan berpengaruh. Kemudian yang tidak diperlukan kita hapus. Kembali ke studi kasus. Karena kita akan mengamati tentang tendangan penalti, maka kita perlu adegan tendangan penalti. Kita harus cek dulu adegannya ada di menit keberapa sampai menit keberapa. Nah, setelah kita cek, kita akan tentukan dulu durasi kerjanya. Nah, kira-kira di sini kan working zone-nya di sebelah mana kita akan tentukan. Nah, kira-kira akan dimulai dari sini sampai selesai. Oke, cek. Nah, bola ditendang. Oke, diulangi lagi. Oke, dapat. Nah, kita akan bekerja di sini. Jadi tidak semua video kita pakai. Tadi waktu kita mencari adegan bola ditendang ini, kamera berguncang ya, kamera bergerak, jadi perspektif grid juga ikut berubah posisi. Nah, kita akan sesuaikan lagi perspektif gridnya. Ya, bola lurus. Oke, demikian. Kalau menurut saya ini masih kurang realistis ya, karena tidak mungkin 7 meter jajar bola itu segini. Mungkin agak kita tarik lebih panjang lagi. Nah, kita akan mencari tahu kenapa bola bisa masuk. Kita cek dulu pertanyaan pertama, apakah bola dalam jangkauan? Ya, kita cari gambar ketika penjaga gawang menangkap bola sebenarnya dalam jangkauan atau tidak. Ini bisa kita ulangi adegannya. Maaf kalau komputernya agak lemot jadi begini. Nah, bisa dilihat tangan dan bola sebenarnya sudah hampir bersentuhan ya. Artinya sebetulnya bola dalam jangkauan. Terjawab. Kalau bola dalam jangkauan, tapi kenapa masih tetap masuk? Nah, sekarang kita lihat perlahan kejadiannya seperti apa. Bisa dilihat ternyata bola sudah lewat, baru tangan penjaga gawang sampai di titik pertemuan ya. Nah, itu seharusnya
seharusnya kalau penjaga gawang lebih awal lompatnya, mungkin bola akan terhalau. Dengan demikian mulai ada titik terang yang menimbulkan dua pertanyaan. Apakah kecepatan lompatan penjaga gawang yang kurang, yang hubungannya dengan daya ledak otot tungkai, atau apakah waktu reaksi penjaga gawang yang terlalu lama? Oke, sekarang kita akan cek mana yang lebih cepat sampai di titik pertemuan, apakah bolanya atau penjaga gawangnya. Yang pertama kita cek bolanya dulu. Titik awalnya di sini. Ini adalah titik awal bola meluncur. Kita akan beri stopwatch. Nah, kemudian kita akan start stopwatch di sini. Kemudian kita biarkan dia berjalan. Nah, sampai di titik temu. Nah, sampai titik temu kita akan stop stopwatch-nya. Oke, kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada penjaga gawang. Kita akan mulai dari titik awal penjaga gawang melompat. Kita cari, nah ini ya. Kita akan beri stopwatch untuk penjaga gawang. Kita start dan kita cek sampai titik temu. Nah, kita stop di sini. Nah, berdasarkan dua stopwatch ini dapat kita lihat bahwa penjaga gawang sebetulnya lebih cepat dari bola. Penjaga gawang bergerak 0,46 detik, sedangkan bolanya 0,66 detik untuk sampai di titik temu. Tapi kenapa masih tetap kelewatan? Nah, sekarang kita cek pertanyaan berikutnya, apakah waktu reaksi penjaga gawang yang terlalu lama? Kita lihat rangsangnya adalah bola ditendang. Ya, nah di sini ketika bola mulai ditendang, mulai meluncur, penjaga gawang harus memutuskan dia akan melompat ke kanan atau ke kiri. Dan keputusan itu harus terjadi segera. Nah, kita lihat kapan penjaga gawang mulai memutuskan untuk bergerak. Nah, ini kan dia sudah mulai mengubah arah tubuh. Artinya di sini dia sudah mulai tahu bahwa bola akan bergerak ke sebelah kirinya. Dan itu terjadi pada 0,20 detik. Ya. Sedangkan posisi bola sudah setengah jalan. Bisa dilihat ini bayangan bola. Mungkin lebih jelasnya begini. Nah, ini ada bintik hitam, ini bayangan bola. Bola sudah setengah jalan baru penjaga gawang memutuskan untuk melompat ke kiri. Nah, itu mungkin cukup terlambat dan ya hasilnya bola sudah lewat lebih dulu baru si penjaga gawang sampai di titik pertemuan. Nah, itu kan berdasarkan analisis yang kita lakukan, tapi justifikasi profesionalnya akan lebih valid jika dilakukan oleh para ahlinya sepak bola. Tentunya teman-teman yang bergerak di bidang sepak bola mungkin lebih tahu tentang waktu reaksi dan standar kecepatannya penjaga gawang, sehingga justifikasi teman-teman mungkin akan lebih valid. Demikian studi kasus kita kali ini. Semoga bermanfaat terutama bagi adik-adik mahasiswa, dan kita akan bertemu lagi di studi kasus berikutnya yang mungkin dalam cabang olahraga yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.